Oke, udah guys. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Karsim yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pengujian hipotesis dan SPSS dari kelompok 11. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk mempresentasikan materi ini. Nah, selanjutnya, perkenalkan saya Bagastara Mualang Putra, yang pada presentasi kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kawan-kawan. Dipersilahkan untuk mengenalkan diri kalian terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Steven Adelia sebagai pemateri. Kemudian teman saya, lanjutkan. Perkenalkan, saya Gabriel Sampore sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Bagas Prayoga selaku pemateri. Perkenalkan, saya Rahma Alamsyah sebagai pemateri. Baiklah, setelah perkenalan tadi, langsung saja kami langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis pada hakikatnya merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian didasarkan pada model teori, bagian teori, kerangka berpikir teoritik, atau paling tidak berdasarkan generalisasi, atau dapat juga bila tidak menemukan konsep sebagai dasar yang kuat berdasarkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya, pemaparan materi akan saya serahkan kepada rekan saya. Kepada rekan, disilakan. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Steven, tolong. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif, kunci utama adalah hipotesis. Karena itu, sekali lagi disampaikan bahwa hipotesis statistika yang sesuai dengan hipotesis alternatif atau satu adalah hipotesis penelitian yang ditulis dalam kalimat verbal sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena itu, hanya hipotesis alternatif yang memiliki tiga kemungkinan notasi yang berbeda, tergantung teori yang dijadikan dasar rumus sementara terhadap masalah penelitian. Berita visual ketiga macam hipotesis alternatif ditampilkan. Next. Nah, ini adalah contoh visual dari ketiga alternatif hipotesis tersebut. Yang pertama ada H0 sama dengan 0, H0 sama dengan P sama dengan 0, dan H1 sama dengan mu lebih dari 0. Di mana dalam hipotesis yang pertama ini, mu lebih besar dari 0 sehingga lebih mengarah ke kanan. Yang kedua, mu lebih kecil dari 0 sehingga lebih mengarah ke kiri. Dan yang ketiga, mu tidak sama dengan 0 sehingga bisa ke arah kiri dan ke kanan. Selanjutnya, next. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, A. Hipotesis statistika. Di dalam merumuskan hipotesis statistika, ini yang perlu diperhatikan penulisan notasi yang harus berkaitan dengan parameter apa yang akan diuji. Parameter dapat berupa proporsi, varians, ataupun yang paling sering diuji yakni rata. Setelah itu baru diperhatikan bermacam hipotesis, apakah two-tailed atau one-tailed, tergantung bunyi pernyataan pada hipotesis penelitian pada akhir bab 2. Penulisan hipotesis 0 tetap sama dengan 0 sepanjang tidak atau belum ada teori yang menyatakan lebih dari atau kurang dari 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada B, data sampel. Informasi pada langkah kedua yang diperlukan adalah data tentang jumlah sampel, rata, simpangan baku, varians,
dan mungkin koefisien korelasi bila dibutuhkan saat menguji selisih dua rata yang dependen, seperti antara PET test. Lalu C, distribusi sampling. Berdasarkan hipotesis pada langkah pertama di atas, distribusi sampling dapat ditentukan apakah Z, T, F, atau Hi kuadrat, tergantung parameter yang diuji dan tergantung banyaknya rata juga. Seperti yang telah dijelaskan di awal bagian ini, distribusi sampling yang nama lengkapnya distribusi sampling probabilitas normal DPSN merupakan lapangan pengujian atau tempat pengujian yang memiliki luas maksimal sebesar teori peluang atau probabilitas yakni 100%. Boleh next. Lalu ada D, kriteria pengujian. Pada langkah ini yang dimaksud kriteria adalah kriteria kapan menolak dan menerima HO. Sesuai dengan besar hasil perhitungan terhadap Z, T, F, atau hitung yang dibandingkan dengan tabel kritis untuk masing-masing distribusi sampling, seperti tabel kritis Z, T, F, atau Hi kuadrat. Besar harga tabel-tabel kritis tersebut ditentukan oleh taraf signifikansi yang dipilih dan besar sampel atau derajat kebebasan. Selanjutnya ada E, perhitungan. Pada langkah ini sesuai dengan distribusi sampling dapat dilakukan perhitungan terhadap kekeliruan baku atau standar error atau SE untuk distribusi sampling tertentu. Besarnya kekeliruan baku ini sangat ditentukan oleh besar kecilnya simpangan baku. Makin besar simpangan baku, makin besar varians. Makin kecil jumlah sampel, maka kemungkinan makin besar kekeliruan baku. Next. Nah, yang terakhir ada F, keputusan atau kesimpulan pengujian. Langkah terakhir adalah pengambilan keputusan berkaitan dengan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak, khususnya terhadap hipotesis utama penelitian. Apabila HO ditolak, jangan menyatakan H1 diterima atau HI. Namun lebih logik menginterpretasikan bunyi hipotesis alternatif tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian yang telah dinyatakan pada akhir bab 2. Karena yang ditolak dan diterima hanya A, H, O. Ini logika, dan A1 tidak pernah ditolak dana atau diterima dalam setiap pengujian hipotesis, sebab H1 merupakan konsekuensi logis dari hasil keputusan pengujian terhadap HO atau H0. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Saya akan menjelaskan pengujian hipotesis menggunakan perangkat lunak SPSS dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel tertentu dalam sebuah penelitian. Tujuan utama dari analisis data SPSS adalah untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan dari data yang sudah diambil. Data yang sudah diambil perlu dianalisis untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pola tertentu di dalam data. Dalam menganalisis data dengan SPSS, ada beberapa teknik statistik yang bisa digunakan, seperti uji beda, korelasi, regresi, dan sebagainya. Dengan menggunakan SPSS, kita dapat mengetahui statistik deskriptif dari data, misalnya mean, median, dan modus. Kita juga dapat melihat grafik atau diagram yang merepresentasikan data dengan lebih jelas, sehingga kita dapat memahami data secara visual atau secara gambarannya. Selain itu, SPSS juga memungkinkan kita untuk uji hipotesis untuk menguji kebenaran suatu asumsi dari data yang telah diambil. Kemudian apakah pengujian hipotesis SPSS efektif dalam menentukan perbedaan atau hubungan antara variabel tersebut signifikan atau tidak? Hubungan antara variabel itu digunakan untuk menghasilkan data penelitian. Mohon maaf.
hubungan antara variabel itu signifikan atau tidak. SPSS adalah perangkat lunak statistik yang sering digunakan untuk menganalisis data penelitian. Adapun kelebihan dalam menggunakan SPSS yaitu ya men, ngapa? Suaranya Steve. Nggak keluar kah? Ya, kamu matiin mic-nya. Oke, sip. Dari mana tadi yang ada suara? Lupa gitu. Ini juga. Itu enggak, Mun. Enggak, tadi yang tadi. Yang oranye tadi. Yang ini. Oh. Nah, Yang ini ada ya? itu juga enggak ada. Oke, kita ulang nggak apa-apa. Apakah pengujian hipotesis dengan SPSS efektif dalam menentukan perbedaan atau hubungan antara variabel tersebut signifikan atau tidak? Pengujian hipotesis dengan SPSS adalah alat yang efektif untuk menentukan apakah perbedaan atau hubungan antar variabel itu signifikan atau tidak. SPSS adalah perangkat lunak statistik yang sering digunakan untuk menganalisis data penelitian. Adapun kelebihan dalam menggunakan SPSS yaitu kemudahan penggunaan SPSS. SPSS dirancang untuk digunakan oleh peneliti tanpa pengetahuan statistik yang mendalam. Ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan banyak alat bantu visual. Beragam metode analisis SPSS berupa seperti alat uji T, ANOVA, dan regresi, dan banyak lainnya. Kemudian pengolahan data SPSS memudahkan pengolahan data termasuk pembersihan, pengkodean, dan transformasi variabel yang penting sebelum analisis statistik. Visualisasi data, kita dapat membuat grafik dan visualisasi data dengan mudah untuk membantu memahami perbedaan atau hubungan antara variabel. Output yang mudah dibaca dalam SPSS menghasilkan output yang mudah dibaca dan dapat diinterpretasikan, termasuk nilai P nilai statistik uji, dan ringkasan hasil. Analisis multivariat. SPSS mendukung analisis multivariat yang lebih kompleks, seperti analisis faktor, analisis komponen utama, dan regresi berganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, komponen manajemen proyek. SPSS memungkinkan Anda menyimpan proyek-proyek Anda untuk menganalisis berulang dan kolaborasi. Namun, penting untuk memahami bahwa efektivitas pengujian hipotesis dengan SPSS juga bergantung pada pemahaman yang baik tentang statistik, pemilihan metode yang sesuai, dan interpretasi hasil dengan benar. Selain itu, membutuhkan perancangan penelitian yang baik dan pemilihan variabel yang relevan untuk mendapatkan hasil yang bermakna. Selanjutnya. Lanjut ya. Kesimpulan. Jadi, pengujian hipotesis adalah proses penting dalam penelitian ilmiah yang memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris. Dalam konteks penelitian, penggunaan SPSS dapat mempercepat proses analisis dan membantu peneliti dalam membuat kesimpulan berdasarkan data yang ada. Dengan demikian, penguji hipotesis dan penggunaan SPSS merupakan alat yang kuat dalam ilmu pengetahuan, memungkinkan peneliti untuk menguji teori, mengambil keputusan berdasarkan data, dan mendukung peneliti empiris yang lebih baik. Keduanya merupakan komponen penting dalam metodologi penelitian yang
memungkinkan kita untuk memahami dunia melalui lensa statistik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan. Selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih juga Pak Karsim yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah dan kekurangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kawan-kawan. Oke.